Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekolah di mana saja berada, khususnya sekolah dan madrasah yang akan divisitasi atau diakreditasi pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Untuk itu, pada kesempatan ini Bapak Ibu akan bisa mendapatkan bintek tutorial cara pengisian data isian akreditasi atau disingkat dengan dia KSISPENA merujuk sesuai dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan IASP tahun 2020. Untuk itu, bagi Bapak yang sudah menyatakan habis atau sudah dinyatakan habis masa akreditasinya pada tahun ini, bisa saja mempersiapkan mulai saat sekarang, khususnya bagi yang sudah termasuk dalam reakreditasi. Untuk itu silahkan Bapak Ibu simak video berikut ini tentang tata cara pengisian dia KSISPENA tersebut. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan dan menonton video ini dan mempelajarinya, silahkan dulu mengklik subscribe, share, dan likes agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video berikutnya. Sekali lagi mohon kiranya mengklik subscribe-nya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan video-video dari channel saya berikut ini. Silahkan Bapak Ibu tonton dan saya diamati. Bapak, ibu-ibu warga sekolah yang berbahagia, untuk masuk ke KSISPENA itu bisa mengisi dia data isian akreditasi, kita harus masuk dulu ke KSISPENA melalui Google Chrome. Contoh, kita coba masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketik KSISPENA ini dia KSISPENA 2.0, kita klik. Kemudian muncul login KSISPENA dan langsung kita klik dan untuk login. Kemudian di situ muncul KSISPENA sekolah madrasah dan username serta password. Username-nya adalah NPSN sekolah. Jadi terserah nanti berapa username-nya kita cocokkan. Jadi Bapak Ibu cocokkan nanti nama sekolahnya. Baru kita klik di sini. Nah, setelah itu muncullah dashboard sekolah. Kita coba melanjutkan. Nah, kita klik nanti. Silakan nanti kita klik. Setelah itu muncullah dashboard dan nama sekolah. Kemudian untuk masuk ke data isian, kita klik data isian di bawah dashboard ini, data isian akreditasi dia, kita klik. Kemudian muncullah di situ NPSN, nama sekolah, jenjang sekolah, SMP atau SD, silahkan nanti. Kemudian dokumen sekolah, IPR dia, dan kartu kendali. Untuk tahap pertama, kita hanya mengklik dia dulu, kemudian baru IPR, nanti baru dokumen sekolah. Jadi untuk tahap pertama kita hanya mengisi dia dulu. Nah, dokumen sekolah inilah tempat kita mengupload. Jadi data-data yang kita siapkan di sekolah seperti data tertib, RPP, program sekolah, data-data kelulusan nanti di upload di dokumen sekolah. Ini dia. Contoh, kita klik di sini. Kita klik di dokumen sekolah, ini dia. Nah, muncul di situ tata tertib, ini dia. Jadi kalau belum kita unggah atau belum kita upload, nanti masih tertulis masih berwarna kuning. Tapi kalau sudah diunggah, nanti warnanya akan hijau dia. Jumlahnya berapa ini? 58 dokumen yang kita upload nantinya. Nah, kemudian kita lihat lagi IPR. Nah, yang kedua bisa IPR. IPR ini bisa kita kerjakan dulu.
Contoh kualifikasi akademik guru, berapa guru yang S1. Nanti di sini ada skornya 4, 3, 2, 1. Dia level ini, level 4. Andaikan dia lengkap S1, dia tetap level 4 dia. Kemudian guru yang bersertifikasi berapa orang. Kalau kurang dia 3, kurang lagi 2. Ini dia contoh. Kemudian guru mengajar sesuai latar belakang pendidikan ya. Ya. Kalau sesuai latar belakang pendidikan, nilainya nanti bisa 4. Ini dia. Ini kita klik. Kemudian ini jumlahnya ada 9, ada 8, Bapak Ibu. Nanti terakhir kita simpan di sini. WC berapa, sesuai enggak dengan sesuainya. Kalau sesuai dengan jumlahnya, kita hitung WC-nya, nanti kita klik di sini. Nah, baru kita simpan. Nanti diperbaiki bisa, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kita simpan berapa jumlah datanya. Ruangan penunjangnya gimana? Sesuai atau tidak? Berapa? Kalau keempat dia memiliki ruang kepala, ada enggak? Jadi kalau lengkap dia 4, 3, 2, 1. Kalau 4 memiliki ruang kepala sekolah, ruang guru, LDM, UKS. Ya kalau lengkap dia ya 4 ya. Ini kita klik jadi 4. Ini dia. Nah, baru ini kita simpan. Kita simpan dia. Kemudian kemudian setelah itu baru kita mengisi dia lagi. Nah, dia coba kita isi dia. Ini dia ini kalau belum terisi warnanya akan putih, kalau telah terisi warnanya akan hijau. Ini contoh. Kita isi nomor 1 dulu. Nomor 1 kita coba. Nah, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, berarti di sini ada, kalau 4 kita hanya di sini dia ini hanya menetapkan level. Level 4 siswa menunjukkan perilaku disiplin yang berbudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan dapat pengakuan atas prestasinya. Jadi kalau sudah membudaya disiplin itu nanti level 4. Tapi kalau siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib madrasah dan mendapat pengakuan belum membudaya, level 3. Nah, sementara ini bisa kita isi dulu, mungkin level 4 bisa. Ini level 4. Klik. Ini apakah sudah sesuai? Sudah. Oke, di oke kan di sini. Nah, kemudian nomor 2. 2 kebetulan sudah di sini, boleh. Siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengalaman dalam aktivitas sekolah dan madrasah. Nah, ini berapa nilainya? Oke, 4. Nah, di kalau oke nanti kita sesuaikan. Dan nomor 3. Siswa menunjukkan bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah madrasah. Nah, untuk level 4, siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab yang membudaya dalam aktivitas sehari-hari di sekolah dan madrasah. Siswa menunjukkan perilaku tangguh. Nah, ini kita isi mungkin 3, level 3. Taruh lagi nih. Oke. Tahu-tahu setelah kita isi 3, rasanya ini belum tidak tepat. Rasanya 4, kita perbaiki lagi, boleh. Oke. Nomor 3. Oke. Isi 4. Nanti kena direvisi lagi karena menurut kita ini sudah pas, ini harus 4, di 4 lagi boleh. Nah, kemudian level berhasil diubah menjadi level 4. Oke. Nah, kemudian nomor 5. Nah, ini siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Nah, ini level 4 itu siswa menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di dalam dan di luar sekolah. Nah, kalau ini sudah pas 4 ya, kita tulis dia 4 di sini atau 3 di sini. Nah, ini tergantung nanti.
Kemudian nomor 5 lagi. Oke. Saya menunjukkan keterampilan komunikasi sesuai karakteristik siswa abad ke-21. Nah, kemudian ada level di sini. Siswa menunjukkan budaya berkomunikasi efektif beretika secara lisan. Nah, ini. Kalau ini cocok, nanti kita klik nanti level 4. Kalau kurang level 3, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dokumen yang diunggah. Nih, tapi kita tidak mengunggah di sini. Kita unggah nanti di dokumen sekolah. Kenapa? Karena di dokumen sekolah itu nanti kalau kita unggah itu nanti akan link ke sini, jawabannya bisa langsung. Nah, dia. Kemudian nomor 7. Nah, 7 siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai karakteristik abad ke-21 juga. Nah, kalau level 4 siswa menunjukkan budaya berpikir kritis dan pemecahan masalah secara konsisten dan sistematis yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa secara lisan maupun tulisan. Oke, kita isi di level berapa ini? Bapak Ibu, mungkin timbul pertanyaan, apakah bisa kita isi di level 4 lebih banyak? Bisa saja. Nanti sesuaikanlah nanti menjelang di visitasi, kita sesuaikan, kita cocokkan mana yang belum lengkap bahannya, dilengkapi bahannya sehingga nanti tercapailah level 4 itu. Tapi seharusnya tidak begitu. Kita harus mempersiapkan diri atas ini setiap saat, minimal 3 tahun menjelang atasi sudah ada persiapannya, Bapak Ibu. Kemudian nomor berapa? Nomor 7. Nomor 8. Siswa menunjukkan keterampilan kreativitas inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Nah, kalau level 4 kita tetapkan, berarti siswa menunjukkan budaya kreatif dan inovatif secara konsisten yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk tulisan, lisan di semua. Level 4, Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 9. Bapak Ibu, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Nah, kemudian ini kalau level 4 siswa menunjukkan berprestasi dan dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Nah, di sini mungkin kita ragu, mungkin ini tidak mungkin ini. 3 boleh nanti. Kalau tidak ada internasionalnya boleh terjadi. 3 di sini. Oke. Baru nomor. Kemudian ini kalau level 4 siswa menunjukkan berprestasi dan dalam berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dibuktikan dengan perolehan berbagai prestasi penghargaan tingkat nasional maupun internasional. Nah, di sini mungkin kita ragu, mungkin ini tidak mungkin ini. 3 boleh nanti. Kalau tidak ada internasionalnya boleh terjadi. 3 di sini. Oke. Baru nomor 10. Nah, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Nah, misalkan ini dia. Nomor 10 siswa menunjukkan prestasi belajar. Level 4 siswa memiliki rata ujian sekolah berdasar dan rapor hasil kelas akhir meningkatkan secara konsisten dalam 3 tahun terakhir dan berdampak pada persepsi positif masyarakat terhadap sekolah madrasah. Oke, berapa kita isi? Mungkin level 4 ini bisa terjadi. Nah, ini dia. Kemudian nomor 11. Pemangku kepentingan atau stakeholder puas terhadap mutu lulusan. Nah, ini apa dijawabkan di sini? Mungkin dalam bentuk jawabannya nanti hasil struktur studi. Jadi hasil dari mungkin berdasarkan angket yang kita buat, inilah mungkin data bukti fisiknya. Tapi Bapak Ibu, kita isi dulu di sini level berapa dia, level 4 atau level berapa dia. Nah, untuk diketahui 1 sampai 11 ini adalah mutu lulusan. Kemudian untuk proses pembelajaran di nomor 12 sampai nomor 18. Nah, ini dia. Nomor 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 ini semuanya adalah mutu guru di sini. Proses pembelajaran ini. Pembelajaran, nah ini dia. Contoh kita lihat nomor 13. Penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dilaksanakan secara sistematis. Ini guru yang dinilai dan biasanya ini diamati guru mengajar di lokal nanti. Nah di sini Bapak Ibu bisa ngisi berapa level 4. Nah
Nanti apa yang dilampirkan adalah RPP, kisi-kisi soal, hasil penilaian konformatif dan sumatif. Ini Bapak Ibu, ini disiapkan oleh sekolah. Tapi jelas sekarang tugas sekolah harus mengisi dia dulu tentang level yang dibuatnya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Kemudian nomor 14, 13, 14. Program remedi dan pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Nah, ini dia. Kita isi dulu di level berapa. Jadi tugas sekolah sekarang adalah mengisi level di dia sebelum divisitasi. Ya, ini dia Bapak Ibu. Nah, kemudian isi lagi dokumennya berapa. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah yang kita isi ini bisa sama dengan nilai asesor? Bisa sama atau bisa tidak. Kenapa? Karena nanti asesor akan mencocokkan antara data yang diberikan dengan kenyataan yang ada di lapangan, bisa dengan melalui wawancara dan melalui supervisi langsung ke lapangan. Ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi ini dia. Jadi dilihat dokumennya, kemudian dilihat programnya, dilihat di lapangan sesuai atau tidak. Nanti bisa mengikuti itu dia. Kemudian nomor 15 sama dengan. Nah, kemudian untuk nomor 19 itu adalah mutu guru. Nah, ini dia. Guru menyusun perencanaan pembelajaran kreatif inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK. Jadi guru dilihat guru mengajar pakai TIK nah dia nanti. Tapi Bapak Ibu, kita cukup mengisi level dulu, level 4. Nah, nanti RPP yang dilampirkan. Nah, penilaian akhir nanti adalah asesor ketika melihat, mengamati guru di lapangan ketika dalam kelas nanti. Ini dia. Jadi Bapak Ibu sementara boleh diisi level 4 ini, bisa saja dulu ini. Nanti sesuaikan dah jawabannya. Ini dia. Oke. Ini. Kemudian nomor 19, 20 juga sama. Tukang mutu guru. Ini guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Ini dia. Nah, oke, 20. 21. Apa jawabannya? Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewawasan. Di sini adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, ya seperti mengikuti KKG, MGMP, seminar, publikasi ilmiah, lokakarya, kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di luar dan di dalam sekolah. Nah, ini dibuktikan dengan berbagai surat nantinya. Ini yang kita upload nanti. Tapi sekarang kita isi dia dulu. Kalau rasanya guru sudah ikut semuanya, ya boleh diisi jam 4 dulu. Nanti dikumpulkan seluruh bahan dan dokumen yang ada. Bisa 3, bisa 2 diisi. Tapi Bapak Ibu sesuaikanlah dengan keadaan yang ada di sekolahnya masing-masing. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nomor 23 ini baru adalah manajemen sekolah. Nah, 23 sekolah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah. Jadi di sini yang diminta adalah kalau 4 dia sekolah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi misi. Inilah kegiatan-kegiatan dilakukan ketika di lokakarya. Ada enggak dievaluasi visi misi sekolah? Ada tujuannya dievaluasi enggak? Adalah ini semua dilakukan. Nah, kalau lakukan ini baru di level 4. Kalau saya tidak ada, mungkin level 3. Jadi Bapak Ibu ini mungkin kerjaannya dikumpulkan 3 tahun terakhir bisa terjadi ini. Jadi ya. Di 2 mungkin kepala sekolah, RKS kepala sekolah, dokumen RKS, RKP ini semua. Jadi Bapak Ibu, berapa kata isi ini? Boleh level 4 dulu atau level 3. Kemudian di nomor 24, nah ini dia. Oke. Kepala sekolah melakukan kompetensi supervisi, menunjukkan kepala sekolah dalam madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Nah, ini yang dinilai dan diamati adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaksanakan tindak lanjut dari hasil supervisi. Ada enggak keempat bahannya nih? Kalau ada, nanti dibuat level 4. Kalau kurang, mungkin level 3. Kurang lagi level 2.
Kalau kepala sekolah hanya merencanakan saja atau melaksanakan, ini baru level 1 dia. Tapi kalau modul level 2, kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut asesmen berisi kepada guru, namun belum dilakukan secara rutin. Jadi kalau hanya semacam tidak rutinitas, tapi hanya semacam berkala saja, berarti tidak rutin, berarti nilainya baru ke level 2. Jadi Bapak Ibu, ini bolehnya yang kita isi nanti. Tapi Bapak Ibu, makanya mulai jauh hari sebelum kita divisitasi atau dilakukan penilaian akreditasi, seharusnya sekolah mempersiapkan mulai dari dini ini. Ada yang 3 tahun diminta, ada yang 4 tahun, Bapak Ibu. Seharusnya setelah sekolah itu dinilai tahun ini, tahun depan langsung lagi mempersiapkan untuk dinilai, sehingga sekolah itu lebih bagus, betul-betul bernilai baik nantinya. Inilah. Nah, nanti seluruhnya sampai nomor 25 diisi dia. 35 ini diisi. Nah, setelah itu baru dicek nilainya berapa yang terkumpul. Nah, kalau seluruhnya sudah terisi akan hijau dia. Nanti kita lihat nanti. Coba lihat di lembar lain nanti. Jadi kalau Anda yang semua sudah terisi, nanti akan bernilai, akan berwarna hijau dia. Oke, ini dia. Oke, kita amati. Nah, sekolah yang sudah mengisi dia keseluruhan, nanti warnanya akan hijau di sini. Kita lihat di sini hijau kan. Oke. Kemudian ada bernilai hijau. Nah, kemudian kita lihat di sini semuanya akan hijau. Nah, kemudian untuk menentukan nilai akhir, kita lihat dulu hitungan sementara berapa nilainya. Nih, ini sementaranya 96, nilainya A. Nah, apakah ini ragu kita? Kalau nilai misalnya 80, misalnya nilainya 89, masih tergantung. Kita lihat dulu, ada yang perlu kita cek lagi enggak? Mana tahu. Cek lagi, oh ini dicek lagi. Oh, nanti nilainya 3 nih, diperbaiki, mungkin di level 4 ya. Atau nanti dicek lagi berapa, atau dicek lagi dalam level. Jadi semuanya bisa dicek lagi kalau andaikan nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah selesai, oke, ini dia. Nah, berapa nilainya? Berarti udah, naik lagi gitu. Ini nilai yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau sudah selesai seluruhnya dan warna hijau, tidak lagi yang diragukan nilainya, baru kita klik simpan dan selesai. Tapi kalau tidak kita simpan, hasilnya tidak ada, nanti nilainya tidak akan keluar nanti. Nah, inilah yang kita coba menceknya terakhir. Kita klik di sini. Oke, simpan ini. Nah, kalau selesai kita simpan, selesailah kerjaan kita mengisi dia. Ini dia. Oke, apakah Anda sudah yakin dengan pilihan Anda? Pilihan tidak bisa diubah jika Anda telah menekan tombol OK. Tidak atau belum? Oke. Karena tadi nilainya sudah 96, rasanya sudah oke, kita klik di sini. Oke. Selesai, dapat nilai, baru dia nilai. Nah, setelah ini baru masuk kita persiapkan diri lagi dokumen-dokumen sekolah. Nah, ini disinilah kita akan mengupload nilai sekolah itu nantinya. Dia nilai sekolah itu kan ini masih belum hijau karena kuning. Karena belum kita upload, jadi masih kuning dia. Jadi siapkanlah dokumen yang ada untuk diupload ke Sispena ini. Jadi demikianlah mungkin semacam paparan, penjelasan, bimbingan teknik dan tutorial cara mempersiapkan akreditasi sekolah, sehingganya sekolah bisa melakukan atau memiliki persiapan yang lebih matang. Mulai dari sekarang, nah bagi sekolah-sekolah yang reakreditasi diharapkan bisa melakukan pengisian dia terlebih dahulu dan pengisian IPR-nya, Bapak Ibu. Setelah itu baru melanjutkan melengkapi bahan dokumen-dokumen. Demikianlah tayangan tutorial tata cara pengisian dia untuk sekolah-sekolah yang akan diakreditasi. Dan kepada Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon kiranya mengklik subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan video ini sebagai pembelajaran untuk mempersiapkan akreditasi. Sekali lagi Bapak Ibu,
kiranya bisa mengklik subscribe-nya dan men-share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan untuk mempersiapkan akreditas. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti mempelajari satu persatu dan diharapkan nanti bisa mendapatkan nilai akreditasinya yang lebih baik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.